Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan contoh perancangan dan pengembangan produk dengan menggunakan metode nickel cross. Jadi produknya ini adalah pencetak pelet ikan gitu ya. Pada tahapan nickel cross ini yang pertama adalah penjabaran tugas. Artinya ini menjalankan apa Pak? Pencetak peletnya ini nanti seperti apa yang akan dibuat ini. Oh, ini informasi tentang bahan-bahan yang akan dicetak itu ini, berbagai macam tepung dan sebagainya, ini informasinya. Kemudian nanti spek alatnya menggunakan apa saja kira-kira. Adapun tahapan keseluruhan dari nickel cross ini dimulai dari klarifikasi tujuan, nanti menggunakan pendekatan objective tree. Tujuannya untuk mengkaji tujuan dari perancangan produk pencetak pelet ini. Tahap berikutnya adalah penentuan fungsi menggunakan fungsi analisis, kemudian menyusun kebutuhan atau setting requirement dengan performance specification. Kemudian ada penentuan karakteristik dengan FGD, fokus ke group discussion. Kemudian menjadi alternatif menggunakan morfologi cat dan mengevaluasi alternatif menggunakan AHP. Kemudian komunikasi dengan FGD. Yang pertama adalah klarifikasi tujuan ini dengan objective trees. Di sini diklarifikasikan nanti di dalam mencetak pelet itu nanti ada apa saja. Oh, mungkin bentuk ini, bentuknya keseluruhan trapesium, extruder, kemudian bentuk-bentuk extruder adalah ulir dan sebagainya. Kemudian dibuat sebuah objective tree di sini. Ini adalah fungsi-fungsi utama yang akan ada di dalam alat pencetak pelet ikan tersebut. Ini subfungsinya. Ini adalah penjabaran detail dari setiap subfungsi. Kemudian membuat black box. Black boxnya adalah inputnya nanti apa. Kemudian black boxnya nanti prosesnya yang dialami itu seperti apa. Kemudian ini hasilnya atau outputnya gitu ya. Buat ini. Kemudian dari blok diagram tadi dari fungsi apa namanya dari black box tadi dijabarkan ini ada fungsi utama, fungsi tambahan. Ini adalah nanti komponen yang mungkin ada dalam cetak pelet itu. Kemudian penetapan kebutuhan di mana nanti berkaitan dengan spesifikasi gitu ya, berkaitan dengan kalau D itu adalah demand, artinya harus ada ya. Kalau W itu wishes, artinya diharapkan ada itu. Kemudian melakukan apa namanya FGD dulu untuk menentukan karakteristik gitu ya. Ternyata berdasarkan hasil FGD, maka apa namanya pencetak pelet nanti itu mempunyai atribut seperti ini ya: desain, bahan, mobilitas, kapasitas dan penggeraknya. Kemudian untuk rancangan kuesionernya yang akan digunakan. Kemudian menentukan alternatif menggunakan morfologi cat, di mana setiap fungsi tadi yang dari blok diagram tadi
Ini alternatif yang ada di lapangan di pasaran itu apa saja. Ini. Kemudian alternatif ini dianalisis dulu. Kalau yang misalkan kurang sesuai maka harus dibuang atau dieliminasi. Kemudian tersisalah alternatif solusi dari fungsi-fungsi tadi itu seperti ini. Kemudian dari setiap fungsi dan subfungsi berdasarkan pilihan alternatif solusinya dikombinasikan, dibuat kombinasi sebagai alternatif konsep produk. Ini ada 1, 2, 3. Kemudian setiap alternatif produk ini dipilih satu mana terbaik menggunakan pendekatan AHP atau analytical hierarchy proses berdasarkan kriteria yang ada tadi. Ini untuk memilih itu maka dilakukan kuesioner perbandingan berpasangan. Artinya dari kriteria yang ada tadi itu setiap alternatif konsep produk yang 1, 2, 3 tadi dibandingkan berdasarkan pairwise comparison atau perbandingan perusahaan tadi, mana nanti yang akan memperoleh skor besar. Dari hasil perbandingan ini maka diperolehlah bobot akhir dari setiap konsep produk ini berdasarkan kriteria ini, satu desain bahan sampai penggerak ini. Ternyata ini dihasilkan perkalian antara bobot dan penilaian menurut responden ahli tadi itu. Ini kemudian di total, dari total ini mana yang paling tinggi itu, maka itu yang akan dipilih ternyata adalah alternatif konsep produk 1. Kemudian setelah terpilih satu alternatif konsep produk, kemudian dilakukan penyempurnaan rancangan. Mana kemudian setelah dilakukan FGD, jadi dilakukan penyempurnaan rancangannya di gambar-gambarnya. Kemudian dilakukan perancangan detail. Ini alatnya, perancangan detailnya untuk mencetaknya. Kemudian proses pembuatan part-partnya dengan menggunakan alat yang telah dirancang dalam black box tadi. Kemudian dilanjutkan tahap prototypingnya. Kemudian terakhir adalah uji alat. Demikian tadi adalah contoh dari rancangan produk dengan menggunakan Eagle Cross. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat Pak sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.